Rantai makanan. Siapa makan siapa? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhana, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Produsen disebut juga pabrik makanan alam. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Konsumen disebut juga si pemakan. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen terbagi menjadi konsumen tingkat 1 atau herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 atau karnivora, pemakan daging. Konsumen tingkat 3 atau omnivora, pemakan segala. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup yang lain. Ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, bahkan ada yang makan keduanya. Pengurai disebut juga tukang bersih alam. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contoh bakteri dan jamur. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Jaring-jaring makanan disebut juga rantai yang terhubung. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem lebih stabil. Di dalam alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Rantai makanan di hutan. Perhatikan gambar berikut. Rumput, belalang,
kata. Ular, elang. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan kata, dan seterusnya. Rantai makanan di laut. Perhatikan gambar berikut ini. Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Zooplankton kemudian dimakan ikan kecil dan seterusnya. Menjaga keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Semua makhluk hidup di alam saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Kesimpulan, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi teman-teman, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang.